Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrani Mukti dan saya akan menceritakan atau menjelaskan biografi serta pemikiran dari salah seorang tokoh sufi atau tokoh tasawuf. Siapa beliau? Nama beliau adalah Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Abu Qasim Al-Qawariri Al-Kazzaz Al-Nawahandi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, atau biasa dikenal dengan nama Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau lahir pada sekitar tahun 210 Hijriah di sekitar Nihawan, Persia. Namun keluarga beliau bermukim di Baghdad, tempat di mana beliau mempelajari ilmu agama yang bermazhab Syafi'i sampai beliau menjadi kepala hakim di kota tersebut. Beliau mempelajari ilmu fikih dari Abu Thur Al-Kalbi yang merupakan murid langsung dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam ilmu tasawuf beliau mempelajarinya dari paman beliau sendiri yang bernama Syekh As-Sari As-Saqati, hingga dengan ketinggian ilmu beliau menjadikannya salah seorang ulama yang punya banyak murid dan pengikut. Beliau wafat sekitar tahun 298 Hijriah. Kemudian pengertian dan pemikiran tasawuf menurut Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, secara gampangnya beliau mengatakan kalau tasawuf itu ialah engkau bersama Allah tanpa menghubung. Namun beliau merincikan lagi pengertian tasawuf itu menjadi 4 bagian. Namun saya tidak akan membahas itu. Namun pada intinya definisi tasawuf itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menyucikan diri dari segala sesuatu untuk mencegah atau sesuatu yang dapat mencegah mendekatkan diri kepada Allah, baik yang merupakan perintah dari Allah maupun larangan darinya. Nah, pemikiran tasawuf beliau itu terdapat 3 unsur di dalamnya, yaitu mitsaq yang artinya perjanjian, kemudian fana yaitu peleburan, dan tauhid yaitu penyatuan. Mitsaq adalah kembali kepada eksistensi manusia sebelum diciptakannya dunia. Imam Junaid berkeyakinan bahwa sebelum bertempat pada raga jasmania, seorang hamba itu sudah ada eksistensinya. Kemudian fana ialah lenyapnya individualitas manusia walaupun wujud jasmaniahnya itu masih ada. Dan terakhir adalah tauhid, yaitu menetapnya seorang hamba dalam keabadian Tuhan. Hal ini bisa terjadi karena sirnanya individualitas manusia. Nah, berdasarkan 3 unsur tersebut, beliau ini mampu mendamaikan antara sufi, para sufi, para tokoh tasawuf dengan ahli fikih, dan juga beliau yang menghancurkan stigma tentang tasawuf itu merupakan ajaran yang sesat, sehingga banyak orang yang bisa menerima tasawuf ini dari berbagai kalangan umat Islam. Nah, apa maksud dari mendamaikan antara tokoh sufi dan ahli fikih? Nah, karena sebelum adanya ajaran tasawuf dari Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini terdapat pemikiran-pemikiran yang terlalu radikal dari tokoh-tokoh sufi, sehingga membuat ahli fikih itu mengambil sikap. Nah, ahli fikih ini berpandangan terhadap orang-orang sufi itu merupakan orang-orang zindik, yaitu orang-orang yang beragama Islam namun tidak menjalankan syariat Islam. Sedangkan orang-orang sufi itu berpendapat atau berpandangan terhadap ahli fikih ini merupakan orang-orang yang hanya memperhatikan legalitas suatu persoalan. Banyak penyelewengan yang dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang. Nah, maka beliau itu memberikan penegasan lebih lanjut tentang pentingnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, walaupun sebenarnya tasawuf ini lebih
mengedepankan tentang akal, tentang mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun beliau mengatakan kalau tasawuf itu tidak bisa lepas dari syariat. Nah, maka apabila seseorang melakukan tasawuf tanpa adanya syariat, maka itu tertolak, maupun sebaliknya. Nah, beliau ini memiliki pemikiran yang beraliran salaf, yaitu pemikiran yang tidak terlalu radikal terhadap suatu persoalan. Beliau lebih fokus terhadap ajarannya yang bersandarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, alasan saya kenapa memilih tokoh sufi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi adalah, sebenarnya alasan pertama saya itu pengen memilih Imam Abdul Qadir Al-Jailani, namun seingat saya teman-teman saya itu udah ada yang mengambilnya. Jadi ketika saya search di Google untuk cari tokoh-tokoh sufi yang lainnya, saya ada melihat Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini. Dan ketika itu saya melihat kalau Imam Junaid Al-Baghdadi ini merupakan tokoh tasawuf yang menjadi acuan untuk orang-orang yang berajaran atau beraliran aswaja Ahlussunnah Al-Jamaah, dan juga menjadi acuan yang dipakai oleh orang-orang Nahdlatul Ulama di Indonesia. Dan kemudian saya itu bertanya, kenapa beliau ini dijadikan acuan? Nah, jadi itulah yang membuat saya penasaran tentang beliau. Baiklah, mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.